wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi ketika masih berdiri dalam sholatnya, apa yang dia mohonkan kepada Allah, diutus malaikat oleh Allah, sampaikan salam kepada Zakaria bahwa doanya dikabulkan Allah. Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Di dalam sholat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita ini kan memang manusia yang terus belajar, Pak. Orang yang sholat itu bagaimana bisa menyambungkan hatinya ke Allah di dalam sholat. Kenapa? Sholat adalah jarak terdekat hubungan seorang hamba dengan Allah. Pak, Bu, ketika sholat Allahu Akbar, yang banyak terjadi, kita ini memperhatikan hati kita, diri kita untuk nyambung ke Allah, atau memperhatikan melirik kiri kanan depannya. Ketika sholat tuh, yang kita perhatikan itu hati dirinya agar nyambung ke Allah, atau memperhatikan yang di depannya atau kiri kanannya. Umumnya kita ini sibuk ketika sholat, bukan sibuk membenahi diri agar nyambung ke Allah, justru sibuk melihat di sebelahnya. Sebelah kiri kok rodo ambu ya, belum mandi jangan-jangan. Di depannya kok bajunya bagus sekali, sibuk. Wah, kurang gini. Ketika sholat, wah posisinya keliru itu. Ketika sholat, sibuk memperhatikan orang lain daripada sibuk untuk memperhatikan dirinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sholat itu menggunakan rokaat. Sholat subuh 2 rokaat, kan begitu. Sementara di dalam rukun-rukun sholat itu ada rukun bacaan, rukun gerakan, rukun hati. Dan yang paling banyak di dalam sholat itu rukun gerakan. Makanya ada hadis Nabi riwayat Bukhari, kata Rasulullah, ada seorang hamba Allah 60 tahun sholat terus menerus, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini ngeri nih, ini hanya untuk cambuk saja ya. Jadi saya tidak menghukumi jenengan percuma sholatnya, bukan. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ada seorang hamba Allah yang sholatnya 60 tahun terus menerus tidak pernah berhenti, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kok iso 60 tahun sholat terus? Pertanyaan, Bapak, Ibu, sudahkah 60 tahun sholatnya? Pak Ustadz, saya baru 5 tahun sadar, baru sholat. Islamnya sejak lahir, sholatnya baru 2 tahun Pak Ustadz. Iya 2 tahun, tapi berjamaahnya baru ya sebulan yang lalu lah. Yang sering keundur-undur waktu, habis waktu baru inget. Ini 60 tahun sholatnya terus menerus tidak pernah ditinggalkan. Kata Rasulullah, sholatnya orang ini tidak diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Ketika ruku dia tidak sempurna, walaupun ketika sujudnya sempurna. Atau ketika ruku dia sempurna, tapi sujudnya tidak sempurna. Artinya apa? Ada rukun gerakan yang harus kita perhatikan. Makanya kata Nabi, ketika ruku itu posisinya 90 derajat, seperti ketika naruh gelas berisi air tidak tumpah airnya. Itu posisi ruku yang benar, yang sempurna. Kemudian posisi ruku itu bukan hanya gerakan, tetapi juga ada gerakan hati. Bukan hanya gerakan fisik, tapi gerakan hati, nyambung ke Allah. Ketika ruku itu ada doa Nabi, Allahumma inni laka raka'tu wa bika amantu wa bika aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami. Ya Allah,
aku persembahkan ruku ini untukmu ya Allah. Jadi hatinya berbisik ke Allah, ya Allah, aku ruku ini persembahanku yang terbaik untukmu ya Allah. Aku beriman kepadamu, aku pasrah kepadamu, kutundukkan tulang belulangku, kutundukkan darahku, kutundukkan tulang belulangku kepadamu. Itu ketika masih ruku. Jadi ada rukun gerakan, dan sholat itu menggunakan gerakan. Berapa rokaat? 2 rokaat itu gerakan. Disebut rokaat itu apa? Orang yang bisa takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, kemudian selesai sujud yang kedua itu, maka dia mendapatkan disebut 1 rokaat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu ada yang disebut dengan rukun bacaan. Rukun bacaan itu adalah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan sholawat ketika tasyahud. Jadi sholat itu sebenarnya panjenengan Allahu Akbar, moco Fatihah tok, gak lainnya, itu sah. Ruku Allahu Akbar, gak moco tasbih, itu sah. Kalau mau pakai sah-sah tok. Tapi Nabi ini mendidik kita ketika ruku Allahu Akbar, ruku yang terbaik. Lalu ketika ruku ngapain? Masa melamun? Kata Nabi, isilah dengan bertasbih, isilah dengan berzikir kepada Allah. Fa'azimur Rabba. Ketika rukumu yang cakep itu, isi dengan agungkan nama Allah. Fa'azimur Rabba. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak kalimat-kalimat tasbih ketika sujud, ketika ruku. Boleh, silakan. Untuk mengisi apa? Supaya tidak ada lamunan ketika ruku. Kita ini sudah canggih, Pak. Ruku sudah tasbih masih melamun. Susah ya. Sholat sudah ruku pakai tasbih masih melamun. Multitasking. Jadi kalau sekarang orang bisa mengerjakan apa dalam satu momen, ternyata kita ini bisa mengerjakan apapun ketika dalam keadaan ibadah sekalipun. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka para ulama sepakat akan gugurnya bacaan surat Al-Fatihah apabila makmum mendapati imam posisi ruku. Nah, ini nanti ada beberapa kaidah di sini. Jadi kalau makmum datang ke masjid, imam sedang sholat berjamaah, lalu imamnya Allahu Akbar ruku, makmum baru datang, maka dia langsung ikut ruku. Maka dia tidak perlu lagi baca Al-Fatihah dan tidak perlu lagi nambah rakaat. Kenapa? Karena dia sudah sempurna rakaatnya. Orang bisa ruku itu kan dari berdiri dulu. Cuma catatannya para jamaah, ketika imam sedang ruku, makmum yang harus makmum kerjakan harus ihram dulu. Ibadah haji ada ihram, ibadah umroh ada ihram. Kalau tidak ihram, tidak sah hajinya, tidak sah ibadah umrohnya. Sholat ada ihram, orang sholat tidak ihram, tidak sah sholatnya. Ihramnya orang sholat apa? Takbiratul ihram. Jadi kalau imamnya sedang ruku, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian ikut ruku. Boleh takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut ruku. Atau Allahu Akbar, kemudian ikut ruku. Bukan Allahu Akbar ruku. Kalau Allahu Akbar ruku, tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia belum ihram atau tidak ihram. Namanya takbiratul ihram.
Nah, ini dalam hukum-hukum gerakan. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, siapa yang mendapati imam posisi ruku, maka dia dapatkan rakaat. Tapi siapa yang mendapati imam sujud, dia belum mendapatkan rakaat. Sehingga ketika imamnya salam, dia nambah rakaat lagi. Tapi kalau mendapati imam masih ruku, Allahu Akbar ruku, dapat ruku, tidak perlu nambah lagi rakaat ketika imam salam. Kalau nambah lagi berarti subuhnya 3 rakaat, bukan 2 rakaat. Itu hadis Nabi. Siapa yang mendapatkan ruku, mendapatkan rakaat. Momentumnya apa? Di ruku. Kalau imamnya sudah i'tidal, ketinggalan. Allahu Akbar, langsung ikut i'tidal. Tapi ketika imamnya salam, dia nambah 1 rakaat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika imam posisi sujud atau i'tidal, makmum tidak boleh ngejar. Ya, mungkin karena ketidaktahuan ya, imamnya sedang sujud nih, makmum baru datang, Allahu Akbar, baca-baca cepat, ruku dulu, i'tidal dulu, kemudian ngejar, sujud, wah dapat sujud. Bukan begitu, itu masih ada Pak. Masih ada kaum muslimin yang sholatnya ngejar imam. Imamnya sujud, dia sempurnakan, Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ngejar posisi imam saat itu. Tidak perlu. Dan juga tidak perlu ketika imamnya sujud, makmum datang berdiri saja garuk-garuk, kemudian ini nungguin imam berdiri. Tidak perlu. Dalam hadis Nabi, isna'u kama yasna'il imam ala halin. Makmum itu tugasnya kerjakanlah apa yang saat itu imam kerjakan. Itu makmum. Jangan nunggu imamnya nanti naik berdiri, tidak perlu. Imamnya sedang i'tidal, imamnya sedang duduk antara 2 sujud, langsung saja Allahu Akbar, langsung ikut duduk bersama imam, gerakan imam. Tapi nanti tambah rakaat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hanya saja para ulama berbeda ketika makmum mendapati imam masih berdiri. Ketika imam sudah baca Al-Fatihah, lalu imam baca surat, makmum baru datang. Allahu Akbar, bermakmum. Dia harus Fatihah, harus selesaikan Fatihah sebisa mungkin. Tapi ternyata imamnya cepat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Makmum baru bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bisanya langsung dia Allahu Akbar ikut ruku. Kalau dengan keyakinan, kalau saya teruskan Al-Fatihahnya, keburu imam bangkit dari ruku, maka saya akan ketinggalan rakaat. Jadi sebisanya. Makanya kalau sholat berjamaah ya, nanti kita akan kaitkan. Kan setelah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, makmum itu wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah maupun jahriyah. Sholat sir, zuhur, asar, sholat jahar, maghrib, isya, subuh, yang Fatihahnya dikeraskan. Sama baik imam maupun makmum wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian kalau imam yang lain, mazhab Maliki, Imam Malik itu makmum hanya wajib baca Al-Fatihah ketika sholat sir, sholat berjamaah, zuhur, asar, wajib makmum baca Fatihah. Tapi kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh, tidak wajib. Jadi meneng to'ai. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan balancing pemahamannya. Kenapa? Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-A'raf ayat 204, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
apabila dibacakan Al-Quran, ini umum, Quran 30 juz, tapi lebih spesifik Ummul Quran, apa itu? Surat Al-Fatihah. Ketika dibacakan surat Al-Fatihah, tugas makmum dua, fastami'u lahu, mendengarkan, menyimak bacaan Fatihah imam. Wa ansitu, meneng, jangan banyak gerakan, diam, jangan banyak gerakan. Tugas makmum dua, mendengarkan, menyimak, dan diam. Itu tugasnya. Kalau imam baca Fatihah, tugas makmum itu dua, menyimak dan diam. Menyimak itu, kalau dulu saya masih kecil, ingat di waktu masih SD, anak-anak tolong disimak ya, Pak Guru akan bacakan dulu. Ibu pergi ke pasar, bapak berangkat ke kantor. Ketika Pak Guru, Ibu Guru membacakan, murid itu ikut komat kamit. Ibu pergi ke pasar, murid itu ngikutin komat kamit. Itu menyimak. Maka orang yang sholat jahar, ketika imam membaca Al-Fatihah, tugas makmum dua, mendengarkan, menyimak tadi, dan diam. Diam itu maksudnya apa? Merenungkan apa yang didengarkan itu supaya nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, yang kedua, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah seorang yang sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadisnya Bukhari, hadisnya Abu Dawud, An-Nasai. Tidak sah seseorang yang sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tadi katanya suruh dengerin, suruh diem. Yang kedua katanya harus baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah tidak sah, kan begitu. Lalu gimana pengamalannya? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kaitan ini ya, banyak keterangan para ulama. Maka imam itu ada yang disebut dengan saktah. Saktah itu apa? Saktah. Saktah itu diam sejenak. Seperti tadi ketika mempraktekkan sholat, selesai waladhdallin amin, imamnya diam sejenak. Itu saktah. Dulu di Masjid Nabawi, imam-imam Masjid Nabawi di Madinah itu seperti itu. Tahun 2006 ke sono. Bahkan saya mencoba setelah waladhdallin amin, imamnya masih berhenti, saya ulang-ulang baca Fatihah sampai 2 kali 3 kali, belum memulai baca surat. Nah, saktah seperti itu memberi kesempatan bagi makmum yang akan membaca Al-Fatihah. Itu namanya saktah. Atau Al-Maqbul, Syekh Al-Maqbul mengatakan makmum itu membaca Al-Fatihah pertama. Kalau rakaat pertama memungkinkan, sebelum imam baca Fatihah, makmum langsung baca Fatihah, mendahului. Tapi rakaat kedua ketiga kan nggak bisa. Itu rakaat kedua nggak bisa. Rakaat pertama bisa. Yang kedua, imam membaca suratnya per ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum mendengarkan, tapi imamnya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Saat berhenti itu makmum moco. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata imamnya kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Lanjut baca surat. Terus piye? Kapan makmum baca Al-Fatihah? Kalau demikian, setelah waladdallin amin, makmum terpaksa membaca surat Al-Fatihah sendiri saat imam membaca surat.
Itu yang umum begitu, yang umum begitu. Tetapi ada pemahaman yang berbeda, Pak. Orang yang ketika imam membaca surat Al-Fatihah, dia menyimak, menirukan, menghadirkan bacaan imam tadi. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dia membarengi, membersamai bacaannya imam, mengikuti bacaan imam, bareng baca dengan imam Bismillahirrahmanirrahim, membarengi, dan bacaannya utuh dia ikuti sampai waladolin dia ikuti, amin dia bersama, maka orang yang seperti ini sudah dikatakan sudah membaca surat Al-Fatihah. Maka dia tidak perlu lagi membaca surat Al-Fatihah setelah itu.